Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, alhamdulillah. Ingat ya semuanya, walaupun kita belajarnya tetap di mode daring seperti ini, sambil selalu kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ibu akan periksa kehadiran. Dari yang terlihat di meeting ini, sepertinya semuanya sudah lengkap. Ada Para Stuti hadir, Mbak Rinawati hadir, Bu. Mas Simawan hadir, Hadir Bu. Mas Fathur, Hadir Bu. Mbak Tuti. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1, ya, tentang muatan pelajarannya IPA dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tujuan yang kedua yaitu dengan membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tujuan yang ketiga yaitu melalui gambar, video, dan berbagai sumber, siswa mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ASEAN ya. Masih ingat negara mana saja yang menjadi pendiri ASEAN? Ada yang bisa menjawab? Indonesia, saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Tuti. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Bagus, ternyata pembelajarannya kemarin masih dapat diingat dengan baik ya oleh Mbak Tuti ya. Teman-teman yang lain juga masih ingat kan ya? Iya. Nah, ASEAN itu sekarang anggotanya sudah tidak hanya 5 lagi, tapi sudah ada tambahan dari negara Laos, Vietnam, Myanmar, dan yang terakhir lagi negara Kamboja yang terakhir bergabung pada tahun 1999. Nah, seperti apa ya kerjasama, bentuk kerjasama dan peranan Indonesia di kalangan negara ASEAN? Pasti ingin tahu kan anak-anak? Ayo kita simak video berikut ini ya. Analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, itu tadi anak-anak peran, salah satu peran ya, beberapa peran dan posisi Indonesia di kalangan negara ASEAN. Ini ya, tampil dengan jelas ya. Jelas Bu. Nah, ya Bu. Kalau anak-anak memahami tadi beberapa peranan
Indonesia. Kemudian setelah anak-anak membaca, nanti ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Ini yang harus anak-anak jawab ya. Nanti setelah Ibu selesai menyampaikan materi, anak-anak bisa mengerjakan LK yang ada di buku siswa ini. Bagi yang tidak memegang buku siswa, LK-nya sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Jadi anak-anak tetap bisa mengerjakan walaupun sedang tidak memegang buku siswanya. Mengenai anak-anak pernah melihat itu hiasan kulkas? Tahu maksud Ibu? Kenapa? Iya. Itu kenapa ya kok bisa menempel di pintu kulkas? Menurut anak-anak kenapa ya kok bisa menempel di pintu kulkas? Ada magnetnya, Bu. Iya, betul sekali karena ada magnetnya. Iya, magnet itu bisa menempel di besi ya karena dia punya gaya tarik. Nah, untuk selanjutnya mari kita belajar tentang apa itu magnet dan apa pula sifat-sifat magnet. Sudah siap ya anak-anak? Kita lihat video berikut ini. Ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Nah, itu tadi anak-anak video tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Mengenai sifat-sifat magnet tadi, anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, ingin bertanya. Mbak Rina, ya. Silakan, Mbak Rina. Ya, jadi apakah semua benda logam itu bisa ditarik oleh magnet, Bu? Apakah semua benda logam bisa ditarik oleh magnet? Bisa ditarik oleh magnet. Ya, anak-anak ada yang mau memberi bantuan jawaban untuk Mbak Rina? Ada yang coba bantu menjawab? Siapa yang tahu apakah semua logam bisa ditarik oleh magnet? Sepertinya tidak, Bu, ya. Tidak, Mas Fatkur? Saya, Bu, Iya. kalau salah satu logam seperti emas itu kan sepertinya nggak bisa ditarik sama magnet ya, Bu, ya. Iya, benar sekali Mas Fatkur. Jadi tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Dan daya tariknya pun juga tidak sama. Misalnya besi dengan platina juga tidak sama ya, lebih kuat besi karena besi termasuk benda ferromagnetik yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Kuisis ya. Kan waktunya sampai jam 12 malam. Jadi hanya hari ini saja. Untuk dikerjakan besok sudah tidak bisa linknya ya. Maka hari ini boleh sore, boleh malam. Silakan anak-anak mengerjakan kuisisnya sesuka anak ya, sesuka anak-anak. Waktunya yang enak untuk belajar kapan. Gitu ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu simpulkan dulu untuk magnet ya berdasarkan terbentuknya ada dua jenis magnet yaitu magnet alam dan magnet buatan. Misal ada yang belum jelas nanti anak-anak bisa bertanya melalui WA, boleh di grup, boleh ke WA pribadi Ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.